Iya. Dia sadar nggak waktu itu? Iya sadar, kok bisa-bisanya saya ada di monumen suatu negara, tapi naiknya pakai apa gitu ke monumen itu gitu. Iya. Makanya di EKG itu kalau didengar-dengar ya emang agak penting. Gimana? Karena memang diambil dari perjalanan jiwa yang bolak-balik. Jadi gini, kalau dalam level yang pertama kali kita keluar, tapi tiba-tiba udah hilang aja. Misalnya di sini ya, mau ke Monas, iya di Monas. Dan prosesnya itu bisa jadi tidak tertebak kalau masih baru. Bisa jadi cep sampai ke Monas. Atau bisa jadi Monas ya dari kalau kita sudah menyadarinya, ngapain gue di sini? Ya itu kan dia random ya. Nah itu ini tadi pertanyaannya Saiful Amri betul sekali. Lucid dream adalah keadaan di mana seseorang menyadarinya ketika dia sedang bermimpi. Sadar, hanya menyadarinya. Kalau mau ditambahin dan dia dapat mengendalikannya, ntar dulu. Kan kalau di Google kita baca ya, lucid dream, oh kita bisa mengendalikan semua. Nanti dulu itu. Sadarnya iya, banyak yang bantet. Master, gue udah berhasil sadar. Iya, apa? Ferrari. Muncul bajai. Sama-sama merah. Terus ngapain ya nggak? Ini ada semua nih. Gak tahu di mana. Jadi sebetulnya kita tuh tidur masuk sendiri ke sini nih. Ya mungkin di sini ya nggak tahu dari mana. Makanya dibilang suara hati dari mana? Di sini. Di sini. Nggak tahu. Udah Betul. termasuk, oh oke. Iya. Asik nggak? Ini gemeter kakinya bang, takut jatuh. Iya. Udah gitu lompat aja nggak apa-apa, ntar terbang dia. Soalnya itu tinggi banget loh bang. Iya, nah ini kan cerita gini gue malu nih Mia nih kalau ada orang lain di sebelah tuh gila nih cerita apa? Ya orang gila gitu. Yang di monumen takut terbang tinggi. Ya iyalah, takut orang tinggi. Bagus kalau udah sampai ke situ. Terus kemana lagi habis dari situ? Enggak, mungkin karena kan aku ikutin channelnya abang kan katanya kalau misalkan terlalu bahagia atau terlalu takut, terlalu sedih nanti bisa bangun kan. Nah mungkin itu dipicu dari karena saya terlalu takut kali ya bang, jadi tuh kebangun. Oh Iya, iya. karena Nah gemeter berarti kan, kakinya gemeter gitu loh, takut jatuh gitu. berarti udah ada pikiran tuh masuk tuh nyangkut namanya anchor nggak bisa keluar di mana dibilang kalau terlalu bahagia, terlalu sedih, terlalu takut bangun. Berarti pengen nggak bangun ya nggak? Iya sih. Iya kan tuh, iya Roma. Enak. Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya sobat semua? Wah, yang puasa pastinya masih kuat ya. Iya dong. Kuat mengendalikan, bahkan mengekang manas. Iya, manas yang isinya negatif-negatif itu tuh. Sobat semua, gue berharap dan selalu melantunkan doa buat Sobat EKG ya, agar sobat semua selalu diberikan kesehatan yang optimal, dan tentunya sebagaimana kita, sebagai manusia yang luar biasa, sebagai seorang pengarung di planet yang kita namakan dengan bumi ini, sobat harus terus semangat dalam mengarungi kehidupan, demi mewujudkan mimpi. Amin. Sobat EKG, sebelum gue lanjut ya, itu tadi cuplikan kelas online perjalanan jiwa. Iya, kalau didengar-dengar ya isinya gila, Sobat IKG. Oh ya, gue mau kasih pengumuman dulu ya, Sobat semua. Sekarang buat Sobat IKG yang ingin memiliki afirmasi perjalanan jiwa, Sobat bisa langsung menghubungi admin EKG ya. Ya, afirmasi perjalanan jiwa ini berguna buat Sobat semua yang sedang dalam rangka belajar untuk melihat sebuah alternate realm, sebuah alam yang luar biasa, alam atau realm delta, di mana kita bisa menyadarinya dalam kondisi kita tertidur lelap. Gue selalu bilang ya sama murid-murid gue, tahukah kamu bahwa tidur adalah salah satu misteri terbesar umat manusia? Iya, Sobat IKG. Tidur itu nggak hanya sebatas mengistirahatkan tubuh. Ya tidur itu kan tubuhnya lumpuh ya, nggak bergerak, lunglai dan lemas. Namun sebenarnya ketika kita tidur, jiwa kita berkelana menuju dimensi lain. Ya, kita melepaskan diri dari ikatan tubuh atau fisik. Sebenarnya ketika kita bermimpi dan kita dapat menyadarinya, terjadi sebuah liminal space,
di mana batas antara dunia fisik dan non-fisik menjadi kabur. Nah, liminal space dalam hal ini adalah sebuah ruang di mana sebenarnya kita belum sepenuhnya sampai di sana. Jadi bahasa gampangnya itu apa ya? Bahasa gampangnya itu di antara, between, in between, sebuah fase, irisan. Ya kalau dalam ilmu arsitek ya, mungkin itu seperti tangga, koridor, jalan yang sepi dari orang. Wah, serem dong Bang Master. Enggak lah. Ya kalau kita belajar justru malah di fase ini kita belajar untuk dapat merasa nyaman. Memang isinya macam-macam, ada sedih, ada galau, wah macam-macam Sobat IKG. Sampai bahkan ada ketenangan. Sobat semua, tidur dalam tradisi timur itu selalu diumpamakan dengan kematian kecil ya, atau kematian sementara. Konsep ini menunjukkan bahwa tidur adalah momen di mana jiwa mengalami perjalanan singkat ke alam lain sebelum kembali ke tubuh saat kita terbangun. Sekali lagi ingat ya Sobat IKG, jiwa. Sekali lagi jiwa. Manusia yang dapat mengakses dimensi tersebut tentunya akan banyak belajar dari sebuah dimensi yang ia kunjungi. Wah Sobat IKG, sebenarnya banyak sekali ya film-film yang menggambarkan perubahan seseorang ketika mereka berhasil mencapai realm tersebut. Ada satu film ya, gue suka banget ya. Ini film lama ya. Judul filmnya Click. Yang main Adam Sandler ya. Ini film komedi Sobat IKG. Namun kita bisa mengambil pelajarannya. Bagus itu filmnya Sobat semua. Ada lagi Christmas Carol ya, di mana seseorang yang pelit banget ya. Pelitnya kebangetan, kikir ya. Dalam masa hidupnya lalu ia didatangi oleh 3 spirit dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan ketika dia terbangun, dia menyadarinya bahwa ia harus banyak membenahi kehidupannya agar jauh lebih baik, dapat bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Nah, dalam kehidupan manusia, tentunya kita bersentuhan dengan ruang-ruang yang juga waktu. Di EKG seringkali gue memberikan satu statement ya, keleluasaan yang dapat dikendalikan dan batasan yang bisa diambil. Jika kita berbicara tentang masa, waktu, gue selalu bilang, dulu, sekarang, depan, mereka jalannya barengan. Sobat semua, menurut gua sebenarnya masa sekarang adalah liminal space tadi. Dan tadi gua bilang ya, di dalamnya kadang ada rasa nyaman, rasa serem, senang, sedih, galau, dan lain-lain sampai rasa bahagia. Masa sekarang sebenarnya adalah irisan dari 2 masa, yaitu masa dulu dan masa depan. Kita berada di antaranya, Sobat IKG, di tengah-tengah. Dan akan selalu seperti itu. Ya udah mulai gila ya Sobat IKG. Ya ini dalam gnosis yang gue alami ya, pengalaman langsung. Sobat IKG bisa buang atau bisa ambil, terserah Sobat IKG. Namun ini pengalaman pribadi gue ya. Ribuan kali gue mengakses realm delta, ribuan, udah gak terhitung Sobat IKG. Lalu gue akhirnya menyadarinya bahwa memang sebenarnya kita berada di semua waktu. Jadi dalam sebuah pelajaran filsafat pun dikatakan bahwa kehidupan itu memang memahami mundur dan menjalani maju. Lalu kita di mana? Nah, perjalanan jiwa pun demikian, Sobat IKG. Kita berada di antara sadar dan di antara tidur. Yang akhirnya terciptalah sebuah alam. Pembahasan kali ini akan gue bikin simple ya Sobat IKG, biar sobat gak puyeng. Bang, lagi puasa nih, perut keroncongan. Jangan bahas yang berat-berat, ngapa bang? Heran ya, kalau bulan puasa yang namanya perut itu bisa mainin lagu keroncong. Sobat IKG, kita masuk ke pembahasan sederhana ya, biar Sobat IKG juga tenang, santai dengernya, tiba-tiba udah buka ya. Sobat EKG, apa itu memahami mundur? Sebenarnya, Sobat EKG bisa membayangkan kehidupan Sobat EKG itu seperti buku. Setiap bab adalah kisah yang Sobat sendiri lewati. Ada bab bahagia, bab sedih, bab penuh dengan kejutan, dan bab yang membuat Sobat EKG ingin menutup bukunya selamanya. Tapi Sobat EKG tahu nggak? Justru di bab-bab yang paling gelap, Sobat menemukan pelajaran terbesar. Iya, memang gitu Sobat IKG. Contohnya luka. Banyak sekali luka. Ada luka penolakan. Ya mungkin dulu ya pernah ngerasa hancur ditolak sama seseorang yang kita cintai. Udah nembak, ditolak.
Tapi kita kalau lihat mundur, bukankah penolakan itu mengajarkan tentang harga diri, tentang bagaimana sebenarnya kita mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain? Jadi nggak apa-apa, Sobat EKG. Misalnya ada luka kegagalan, mungkin kita pernah gagal dalam pekerjaan, dalam studi, atau dalam hubungan. Tapi ketika kita melihat mundur, bukankah kegagalan itu yang membuat kita menjadi tambah tangguh? Iya, mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa sering kita jatuh, bukan, tapi seberapa sering kita bangkit setelahnya. Gua sering sekali ya bilang sama Sobat EKG, hidup itu kayak sungai. Kehidupan manusia adalah sungai yang mempunyai kesadaran. Artinya mengalir dari hulu ke hilir. Nah, untuk memahami sungai, kita harus tahu dari mana ia berasal. Sebenarnya luka-luka kita adalah hulu, Sobat EKG. Tempat di mana air bermula. Mungkin bisa keruh, mungkin berliku, tapi semakin jauh air mengalir, air akan semakin menjadi jernih. Sobat semua, memahami mundur itu nggak cukup gitu doang. Kita harus menjalani maju. Karena hidup bukanlah museum, tempat di mana kita memajang kenangan ya. Bukan, sobat semua. Hidup adalah perjalanan. Gua menyebutnya sebagai seorang pengarung. Sebuah petualangan yang menuntut kita untuk terus melangkah. Sobat semua, mungkin Sobat EKG di sini ada yang pernah dikhianati oleh seseorang yang Sobat EKG percaya. Tapi ketika kita menjalani hidup ke depan, kita akan belajar bahwa pengkhianatan itu sebenarnya adalah guru yang mengajarkan tentang betapa pentingnya memilih orang yang layak di sekitar kita. Hidup itu kayak pohon, Sobat EKG. Akarnya tertanam di masa lalu, tapi daun-daunnya meraih ke arah matahari untuk menjadi masa depan. Kita nggak bisa cabut akarnya, Sobat EKG. Berat, tapi kita juga nggak boleh berhenti tumbuh. Gua sering bilang ya sama Sobat EKG, kemana langkah kita mengayun, di situ memori terukir. Hidup itu kayak ukiran, setiap goresannya adalah bagian dari keindahan karya. Tanpa goresan, seni ukiran tidak akan memiliki kedalaman. Tanpa luka, hidup kita tidak akan memiliki makna, sobat semua. Sobat EKG, kehidupan sobat adalah mahakarya. Setiap luka, setiap air mata, setiap tawa, semuanya adalah bagian dari kisah yang luar biasa. Sobat adalah pejuang yang telah melewati badai. Sobat adalah pelukis yang sedang menciptakan mahakarya. Jadi sobat harus juga mengizinkan diri kita untuk memahami mundur, merenungkan setiap luka, setiap kesalahan, setiap momen yang membuat kita terjatuh. Makanya gue bilang ya, di video-video sebelumnya, ketika gue kerja sama Bang Herman, jika gue hanya mengambil informasinya saja, mungkin gue tidak akan mendapatkan wisdom dari orang-orang yang luar biasa. Sobat EKG, ketika kita memahami mundur, Sobat EKG juga jangan berhenti di sana. Jalani maju, Sobat EKG, melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah Sobat adalah bagian dari perjalanan yang indah. Sekali lagi, manusia adalah seorang pengarung, Sobat EKG. Ya, gue selalu bilang ya, kita adalah makhluk yang luar biasa, Sobat EKG. Jadi Sobat EKG harus terus semangat. Semangat ya, Sobat semua. Nggak boleh nyerah. Setia, Sobat EKG, setia. Gua pun sama kok kayak Sobat EKG. Gua juga punya janji atas kuasa diri. Setiap hari ya, kadang jika api sudah mulai melemah, entah itu gua lagi nyetir, gua lagi bebenah kamar gua ya, ruangan kerja, gua senang bebenah ya. Gua lagi bikin Gundam, gua lagi main robot-robotan. Gua bilang sama diri gua sendiri, kalau lagi lemah ya, Sobat EKG. Hei Darta, ayolah. Lu udah janji. Sikat. Fold in. Ayo Darta, jangan gentar. Bukankah masa mundur telah berlalu dan menjadi sebuah kisah yang luar biasa? Kini gua berada di antaranya untuk menggapai masa depan. Lu udah setengah jalan, Darta. Lu udah janji sama diri lu sendiri. Sikat. Jangan gentar. Namun jika Sobat EKG lelah, menepi sebentar. Habis itu, bikin lagi dunia kembali bersinar. Wah, keren. Sobat EKG, gua mau titip ya. Sungai tidak pernah malu mengalirkan air yang keruh. Karena ia tahu, Sobat EKG, laut akan mensucikannya. Ya kayak sungai, Sobat EKG.
kalau Sobat EKG memang harus mengalirkan air mata, nggak apa-apa Sobat EKG. Semesta akan membantu kita untuk menemukan kedamaian. Gua selalu bilang, walau air mata jatuh mendera, nggak apa-apa Sobat EKG. Namun semangat harus tetap membara. Setiap luka adalah pelajaran, setiap air mata adalah embun yang membersihkan debu-debu luka mata hati. Dan setiap langkah ke depan adalah bukti bahwa sobat adalah manusia yang luar biasa, yang mampu menjalani mundur dan berani menjalani maju. Berarti apa namanya itu ya, Bang Master? Namanya masa sekarang. Iya, dan hidup dan hadirlah di masa sekarang. Sikat Sobat EKG, sikat. Oke Sobat EKG, demikian dulu dari gua ya. Tenang Sobat EKG, tenang. Kita orang kokai dan kita bisa menang 100%. Win cepek kawan, win cepek kawan, win cepek Darta. Salam dari gua, emang kudu gila.